Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansyah, mahasiswa budidaya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini saya akan bagikan kepada teman-teman tentang instalasi wadah pembenihan. Nah, jadi dalam pembenihan itu ada beberapa wadah-wadah yang digunakan untuk mendukung proses pembenihan ikan, mulai dari pemeliharaan induk, setelah itu ada proses pemijahan, penetasan telur, dan pendederan, dan yang terakhir adalah yang paling mendukung juga adalah bak kultur pakan alami. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang yang pertama, tentang bak pemeliharaan induk. Nah, untuk bak pemeliharaan induk ini biasanya berbentuk bak bulat. Oke. Satu catatan khusus di sini, kita membahas tentang bak pembenihan ikan kerapu ya. Nah, jadi bak pemeliharaan induk ikan kerapu ini berbentuk bulat, biasanya berdiameter 3 meter sampai 5 meter. Untuk ketinggiannya sendiri bisa sampai 3 meter juga. Nah, ini berkapasitas 200 ton lebih. Oke. Nah, jadi di bak bulat ini terhubung ke ada bak segitiga seperti yang digambar. Nah, itu ada merupakan egg collector atau bak penampungan telur. Nah, biasa di situ diletakkan jaring. Nah, karena di bak pemeliharaan induk ini sendiri juga dijadikan sebagai bak pemijahan. Jadi ketika musim pemijahan ikan kerapu, air dinaikkan dan sifat telur kerapu ini mengapung, jadi akan masuk ke egg collector, memudahkan pembudidaya untuk mengambil telur ikan kerapu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Biasanya di atasnya juga ditutup jaring agar ikan tidak loncat keluar. Nah, selanjutnya adalah bak penetasan telur atau bak pemeliharaan larva. Nah, di sini baknya berukuran 2 meter hingga 3 meter dengan ketinggian 1,5 sampai 1,8 meter. Nah, di bak penetasan telur ini memang harus banyak diletakkan instalasi aerasi, karena memang dari larva ini sendiri sangat rentan ya terhadap perubahan kualitas air. Nah, dan setelah itu di atasnya juga diletakkan penutup berupa plastik. Biasanya ada yang langsung diletakkan dipaparkan langsung, dan ada yang berbentuk segitiga dan di tengahnya diletakkan bambu atau galah panjang untuk menopang terpal ini agar suhu di dalam bak itu tidak terpengaruh oleh suhu ruangan. Nah, dan juga di inletnya dari bak ini diletakkan foodbed atau sejenis saringan halus untuk menyaring plankton. Karena gini, jadi di bak pemeliharaan larva itu atau penetasan telur, di situ nanti larvanya dikasih makan menggunakan fitoplankton atau alga ya, korela. Nah, jadi korela ini langsung dimasukkan ke bak tersebut. Nah, seperti itu. Makanya di pangkalnya diletakkan foodbed untuk sekaligus penyaring air agar tidak ada partikel-partikel ataupun sejenis hama dari laut yang bisa membahayakan dari proses penetasan telur dan pemeliharaan larva ini. Nah, setelah itu kita beralih ke bak pendederan. Sebenarnya bak pendederan ini hampir sama dengan bak penetasan telur, namun terkadang ada tingginya yang berbeda, mulai dari 50 cm, ada yang 80 cm dan sampai 1 meter untuk ketinggian baknya. Kalau lebarnya relatif panjang ke lebarnya relatif hampir sama juga dengan bak penetasan telur tadi. Nah, untuk instalasinya sendiri juga sama, outletnya. Nah, agar memudahkan ketika proses penyimpanan. Nah, aerasinya juga seperti itu, diletakkan banyak titik-titik aerasi mulai dari 2, 3 hingga 5 titik aerasi untuk menyuplai pasokan disolvent oksigen ke dalam bak pendederan. Nah, dan yang terakhir, bak kultur pakan alami. Nah, bak kultur pakan alami ini ada dua. Yang pertama untuk fitoplankton dan zooplankton. Nah, biasanya letak kedua ini letaknya berjauhan. Ibarat dari misalnya kan kalau kita di balai besar, yang satunya di ujung timur, yang satu lagi di ujung barat, karena si fitoplankton ini sangat rentan terhadap zooplankton.
Apabila sedikit saja masuk terkontaminasi ke dalam bak fitoplankton, maka fitoplankton ini akan habis dimakan oleh zooplankton. Makanya letaknya berjauhan. Nah, biasanya juga diletakkan di outdoor agar terkena langsung oleh cahaya sinar matahari yang memudahkan proses fotosintesis dari sang fitoplankton ini. Nah, selain itu catatan juga untuk setiap bak dari awal tadi, dari mulai pemeliharaan induk, penetasan larva, pendederan hingga bak kultur pakan alami ini, semua sisi baknya itu dibuat sudut tumpul atau melengkung untuk memudahkan proses pembersihannya. Jadi kalau ada sisi mati atau sisi tumpul, siku seperti itu akan sangat sulit dibersihkan dari lumut maupun dari kotoran-kotoran yang menempel. Nah, selain itu juga agar ikan tidak menyudutkan diri atau menumpuk di sudut itu. Oke. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.